Halo pemirsa, ketemu lagi saya dengan Bung Jono bersama podcast Jandra Kaki-Kaki. Kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang benar-benar akurat nih, spesial buat di podcast Jandra Kaki-Kaki kali ini. Ini bersama dengan Mas Yanto. Ya bos. Apa kabar Mas Yanto? Alhamdulillah baik bos. Wow, udah ketemu ya? Udah lama sekali ya Mas? Lama sekali. Berapa lama kira-kira? Bisa lebih dari 4 tahun kali bos ya ketemu. Dari 4 tahun ya, wow. Iya. Jadi ini kalau saya nggak butuh narasumber, mungkin nggak ketemu ya. Berhubung saya ini butuh narasumber, akhirnya ketemu. Ya, disinilah saya bikin podcast Jandra Kaki-Kaki ini juga buat silaturahmi sih. Iya. Apalagi saya dulu juga basic montir, mekanik, rekan-rekan juga banyak sekali. Ya, mungkin kesempatan ini nanti teman-teman selain Mas Yanto, insya Allah saya undang kemari untuk membahas tentang otomotif. Nanti ya, nah ini Mas Yanto ini mekanik senior, mungkin yang sudah gantung kunci ini sekarang ya. Sekarang udah menjalankan bisnis di bengkel khusus mobil build up. Jadi khusus mobil build up, jadi bengkel. Jadi kompetitornya yang jarang sekali. Sekali, ya. Jadi ini saya suka dengan Mas Yanto karena orangnya telaten, sabar dan teliti ini dari dulu. Karena Mas Yanto ini juga langganan saya dulu. Jadi langganan saya yang mobil-mobil build up, ada trouble di elektrikalnya, saya pasti mengundang Mas Yanto gitu loh. Oke Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat bos. Kita prokes ya? Ya prokes. Jarak udah 1 meter 15 ini kayaknya. Iya. Oke, gimana Mas kesininya, macet atau lancar? Alhamdulillah lancar bos. Alhamdulillah lancar kan, ya. Jaraknya juga nggak jauh. Ini tadi depan bagian tempat parkir nggak? Kebetulan pas banget ada parkir. Biasanya susah. Saya kalau lewat sini pasti penuh bos. Oh, suka lewat sini ya? Tiap hari lewat sini. Tiap hari ya. Oke. Gimana nih Mas? Bengkelnya rame atau? Alhamdulillah bos. Ada aja rame terus. Alhamdulillah. Ya. Nah ini Mas Yanto saya undang kemari ya, kita ngobrol-ngobrol. Ya, karena lama nggak ketemu. Iya. Jadi mengenang masa lalu juga nanti. Ya. Ini Mas Yanto sendiri ini sejak kapan sih menekunin bengkel khusus build up itu sejak kapan? Mulainya sih 2004. Mulainya 2004. Oke. Itu di sebuah bengkel yang udah lumayan terkenal juga. Oh gitu. Ya. Jadi dulu Mas Yanto itu dulu kerja di bengkel ya. Bengkel tersebut ya. Ya. Dari tahun 2004 gitu. 2004 ya. Terus setelah 2012 ya. Kita coba pengen belajar mandiri gitu. Belajar mandiri ya. Di mana itu Mas? Awalnya sih di WTC Mangga 2. Oke, ya waktu itu saya pernah sempat main ke WTC, waktu itu pertama kali kita kenal ya Mas. Betul ya. Itu berapa lama itu di WTC? Di WTC kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. Setelah itu pindah ke Pondok Labu. Di Pondok Labu. Ya, di Pondok Labu nggak lama sih, cuma 5 tahun. Gitu. Terus sekarang ada di mana? Sekarang ada di Cilandak, Jalan Cilandak 2 nomor 13B. Jadi belakangnya Cilandak Town Square. Jadi apa ini Mas mereknya sekarang, bengkelnya sekarang? Bengkel namanya sih Cilandak Auto CPU. Oke. Ya. Oke pemirsa, ini Mas Yanto menjalankan usaha sendiri dengan bengkel Cilandak Auto CPU. Betul, ya. Yang berlokasi di Jalan Cilandak Tengah 2 nomor 13B. Ya. Belakang
Citos persis gitu ya? Ya agak belok kanan dikit Bos. Belok kanan. Iya. Itu sudah berapa lama itu di situ, Mas Yanto? Kurang lebih sih 4 tahun Bos. 4 tahun ya. Terus marketingnya lewat apa nih? Di sosmed kah? Website aja. Oh, di website. Apa nih Mas websitenya nih Mas? Websitenya cilandakautocbu.com. Oh, cilandakautocbu.com ya. Ya. Oke. Jadi Ada di situ udah YouTube juga gitu. Di YouTube channel juga ada. Ada. YouTube channelnya juga auto. Cilandak Auto CPU. Cilandak CPU auto ya. Oke. Ya, bagus lah Mas. Survive. Udah berapa puluh tahun ya pengalaman Mas Yanto ini ya. Mana-mana sih Mas. Jadi udah nanganin mobil build up udah hafal ya, gitu ya. Ya, jadi bilang hafal sekali sih enggak. Masing-masing mobil kan trouble-nya beda-beda. Ya, jadi temuan baru gitu baru lagi. Ya. Oke. Nah, untuk bengkelnya Mas Yanto ini, Cilandak Auto CPU ini, pelayanannya apa aja ini? Kita melayanin servis rutin. Oke. Pertama mencakup ganti oli, servis rem, tune up, yang servis ringan lah. Ya, itu servis rutin. Terus troubleshooting. Kalau mobil ada trouble kita kerjakan. Iya. Terus overhaul engine. Oh, turun mesin. Okay. Jadi banyak juga yang turun mesin. Turun mesin banyak juga. Okay. Terus transmisi. Ya otomatis. Sering Matic juga. Ya, Matic ya. Matic juga sering kita kerjakan. AC juga kita kerjakan. Ya, kalau yang lain ada juga kaki-kaki, cuman kan nggak banyak juga. Oh, kaki-kaki juga melayani. Iya, ganti ball joint, ganti kaki-kaki. Di, terot, long stabil, gitu ya. Oke. Nah ini itu melihat sosoknya Mas Yanto dari dulu. Mas Yanto orangnya sederhana, sabar, telaten kalau nanganin. Saya ingat saya bawa mobil ke Mas Yanto. Nah ini kenapa nih Mas Yanto menekunin spesialis mobil build up ini? Memang dari awal kita hobi Bos. Oh hobi, iya. Berangkat dari hobi ya? Dari awal memang berangkat dari hobi, senang dengan otomotif. Tak-atik ya, gitu ya. Akhirnya jadi senang hobi, akhirnya ya sudah kita menekunin di bidang otomotif aja di bengkel. Gitu ya? Iya. Ini pasti yang jelas ada teknik khusus gak? Kalau dibilang mobil build up ya sama aja penanganannya sebetulnya. Sama dengan mobil ATPM, bedanya kalau mobil build up kan semakin banyak elektrik. Oke. Ya kalau mobil ATPM kan simple ya, nggak begitu banyak elektriknya. Jadi semakin mudah lah perbaikan. Jadi mobil build up itu banyak fitur ya rata-rata. Banyak fitur ya. Oke. Ya intinya mobil itu semakin banyak elektrik, penanganannya juga semakin agak rumit. Ya. Perlu penanganan khusus ya. Wah, ini SDM-nya harus benar-benar harus unggul dan berkualitas ya. Ya sangat baik. Kalau tidak biasa kita bingung juga kerjanya. Iya, rata-rata harus berpengalaman ya. Ya, ada berapa nih Mas total karyawannya nih di Cilandak Auto CPU nih? Enggak banyak, paling cuma 15. Wah, 15 ya lumayan Mas. Gitu, lumayan tuh. Nah, itu untuk bengkel itu kapasitas berapa unit nih? Bengkel kurang lebih sih antara 35 unit masuk. 35 unit masuk ya? Iya. Bisa muat 35 unit. Besar juga ya, Mas? Ya kurang lebih antara 600 meteran. Itu kalau jantara kaki-kaki pindah ke sana luar biasa itu. Jantara kaki-kaki ini kapasitasnya 20 unit gitu loh. Iya. Wow. Gitu. Cuman bagusnya apa kalau jantara kaki-kaki perputarannya cepat ya. Itu ya. Instan itu ya. Instan. 4 jam 5 jam selesai. 4 jam 5 jam selesai. Nah, itu kalau untuk ngerjain mobil build up nih turun mesin, turun transmisi, atau servis ringan gitu ya. Itu memerlukan
berapa lama itu waktunya? Kalau servis ringan sih relatif paling antara 2-3 jam. 2-3 jam servis ringan ya. Itu tune up ya. Iya. Itu ganti oli, servis rem, inject cleaner itu ya. Cleaner ya. Kurang lebih 3 jaman lah selesai. 3 jaman selesai. Ya. Kalau untuk turun mesin nih, Mas. Ya, kalau untuk turun mesin tergantung dari merek mobilnya. Oh, merek mobilnya ya. Kalau Toyota kan cepet ya, paling 2 minggu selesai. Ini Toyota apa ini? Alphard. Oh, Alphard. Ya, Alphard, Bayer, Harrier. Oh gitu. Kalau yang agak rumit sedikit LC200. LC200 itu 1 bulan. Itu bisa 1 bulan tuh karena kita ada kendala juga kan LC200 itu harus dibawa ke bubut ya, blok mesinnya. Jadi nggak bisa langsung dirakit gitu nggak bisa. Oh gitu. Harus dibawa ke spesialis bubut ya. Spesialis bubut. Kita perbaikin lagi blok mesinnya. Oh gitu. Ya. Kalau untuk transmisi benernya? Transmisi sih kurang lebih 4 hari lah, Mas. 4 hari. Kita kebetulan kalau untuk Alphard kita stoknya udah ada jadi cepat. Oh, udah ada stok. Ya, kita udah siapin kalau untuk Alphard sih udah 4 hari ya. Nah, 5 hari. Ini tertarik nih, kok ada stok Matic ini. Ini belanja di mana nih? Ya, kalau Alphard sih banyak, Bos. Banyak ya? Banyak ya. Oh, gitu unitnya ya. banyak jadi gampang dicari. Oh gitu ya. Itu second atau baru, Mas? Second ada, kalau baru lama. Kalau baru kan kita datangin dari luar. Oh gitu. Ya. Datangin dari luar negeri ya? Ya, kita impor dulu. Okay. Kalau rekondisi kan rata-rata kan dengan diganti dalamnya aja. Ganti dalamannya aja. Ya. Jadi turun mesin dibelah, diganti dalamannya. Habis itu setting ulang. Ya. Nah, oke ya. Makanya bisa dibilang cepat ya untuk Alphard. Cepat karena banyak spare partnya banyak. Nah terus nih Mas Yanto nih, ini makanya Mas Yanto ini orangnya ini sabar. Jadi yang jelas itu saya yakin kok, saya bayangin mobil build up gitu ya, wow, mobil build up kan bisa dibilang kan kadang saya ketemu di jalan yang mobil aneh-aneh gitu ya, itu kan yang jelas ada kesulitannya nih untuk Mas Yanto. Kesulitannya apa ini Mas Yanto? Ya kalau mobil build up kan pertama kita kendala juga kan kalau di spare part ya. Kalau spare partnya kita nggak ready kan kita harus impor dulu, kita datangkan dari luar. Nah, itu kan pertama kan harus perlu waktu ya. Perlu waktu ya. Jadi waktunya nggak bisa cepat ya. Sehari 2 hari gitu. Oke. Paling cepat 5 hari paling cepat. Misalnya nih belanja Singapura atau di mana itu? Ya, Singapura. Singapura. Itu 5 hari. 5 hari. Ya. Kalau di yang sering sih di Eropa, jadi Eropa. Harganya lebih murah. Lebih murah ya. Ya. Itu Eropa sini membutuhkan waktu 5 hari 6 hari. 4 hari. Perjalanan 4 hari. Cepat ya termasuk ya. Cepat Mas itu Mas. Ya. Terus apa lagi nih kesulitannya ini? Itu aja ya. Kita perlu kalau travel kan kita pasti teliti dan perlu waktu, gak bisa cepet kalau travel mobil travel. Bisa diburu-buru ya. Gak bisa diburu-buru ya. Mobil cepet dong. Iya itu kesulitannya dikejar waktu. Iya dikejar waktu ya. Jadi padahal nih kan benerin mobil build up gitu. Iya. Iya kan. Jadi ya ada peralatannya kadang juga khusus yang scan itu kan harus itu ya, itu harus mempunyai itu ya ada scannernya ya. Iya. Oke. Terus ngomong-ngomong untuk mobil build up sendiri itu kalau begitu ada bagian yang rusak itu ganti utuh baru atau bisa di repair nih? Tergantung dari komponen ya. Komponen kalau mechanical sih rata-rata bisa di repair. Bisa di repair ya. Lihat dari kondisi juga. Lihat dari kondisi juga. Ya kalau memungkinkan di repair ya kita repair. Gitu ya. Tapi kalau tidak memungkinkan buat keselamatan mobil tersebut ya kita memang anjurkan untuk diganti.
kita sarankan untuk diganti. Ganti baru ya. Ganti baru. Kembali lagi nanti ke konsumen ya. Apakah mau direkondisi atau diganti baru. Ya. Biasanya kalau ganti baru itu biayanya sekian. Kalau rekondisi sekian gitu. Ya. Kembali lagi nanti ke konsumen gitu mau pilih yang mana. Gitu. Tapi kalau dengan rekondisi dengan hasilnya bagus seperti ori dan awet, apalagi ada garansi, ya kenapa tidak? Iya betul. Milih rekondisi kan seperti itu. Nah, untuk Mas Yanto sendiri di menekunin bengkel mobil build up ini merasakan ada kelebihan dan kekurangan enggak? Ya kekurangannya apa ya? Kalau kelebihannya memang kita menangani mobil-mobil yang mewah. Oke. Ya. Jadi ada kelas tersendiri ya. Ya, kompetitornya nggak banyak. Oke. Ini yang saya suka seperti ini. Nggak banyak ditemuin di setiap kota gitu ya. Nah, ini rata-rata nih pelanggan dari Cilandak Auto CPU itu dari mana aja sih? Dari Jakarta banyak, dari luar Jakarta juga ada. Luar Jakarta? Iya. Atau di mana ini? Luar kotanya itu mana itu? Dari Palembang. Sumatera itu ya? Sumatera, ya. Dari Surabaya ada, Semarang, Jogja. Ya ini kompetitornya jarang. Ya. Kebetulan kalau di luar kota kan nggak banyak spare part-nya. Rata-rata orang luar daerah banyak yang cari di Jakarta juga. Ya. Ini di situ ya, jarang. Kompetitornya jarang. Iya. Ada kebanggaan sendiri. Klaster sendiri, ya kan? Iya. Oke. Nah, untuk rata-rata nih mobil-mobil apa aja sih yang datang? Hummer banyak. Hummer banyak. Hummer, Range Rover, Jaguar. Sih kalau yang ini di Jakarta sih Toyota yang banyak. Yang banyak itu Toyota Alphard, Bayer, Harrier banyak ya. LC 200. Mobil-mobil mewah ya? Iya, banyak. Ya sih, saya melihat profilnya Mas Yanto foto-foto bengkelnya luas sekali ya. Ya. Kapasitas 35 mobil, wow, luar biasa itu gedenya, gitu loh. Nah, terus Mas Yanto, ini perawatan mobil build up kan berapa lama sekali sih? Rata-rata kalau pemakaiannya rutin dan normal itu 3 bulan. 3 bulan sekali? 3 bulan sekali, karena kalau 3 bulan itu kan olinya itu udah kisaran antara 5.000 km. Jadi disarankan untuk setiap 5.000 km itu servis ringan. Servis ringan mesin, ya. Ya, itu contoh servis ringannya itu ganti oli mesin. Ya, servis rem. Ya, tune up. Cleaner ya, itu ya. Injektor bersihkan. Busi ganti gitu. Oke. Itu servis ringan. Setiap 5.000 kilo ya. Ya. Jadi menghindari kerusakan fatal ya. Ya. Rata-rata sih 3 bulan, ada juga yang 4 bulan, 5 bulan, tergantung pemakaian mobil itu. Kadang-kadang ada yang jarang dipakai sampai setahun. Nggak servis ya. Wow. Karena olinya belum sampai 5.000 kadang-kadang setahun. Tapi ya sebaiknya kalau udah setahun sih Gimana ya kalau mobil build up jarang dipakai ya. Jarang gitu loh. Wah, ini kalau saya punya mobil build up itu harus tak pakai tiap hari gitu loh. Mana ya? Disimpan ya kan gitu loh. Jadi Mas Yanto terus untuk biayanya sendiri? Untuk biaya relatif. Oh, relatif. Iya. Ya, yang jelas sih bisa dijangkau sama itu ya. Bisa terjangkau ya. Jadi tergantung kerusakannya juga tergantung ya. Kerusakannya juga. Misalnya turun mesin ya, kalau kerusakannya banyak ya otomatis ada penambahan item spare part yang banyak diganti. Betul, gitu. Ya. Tergantung dari kerusakannya. Oke, masuk akal Mas. Iya. Jadi
bengkel Cilandak Auto CPU ya pilihan alternatif untuk pemilik mobil build up. Ini bisa datang ke Cilandak Auto CPU yang pemilik mobil build up, jangan khawatir ya untuk servis di Cilandak Auto CPU, karena Mas Yanto sendiri ini yang saya kenal yang berpengalaman dari tahun 2012. Katanya Mas Yanto ini juga perintis dari tahun 2004 ya. Ya lumayan, ya nggak lumayan sih, udah berpengalaman nih Mas, gitu, senior banget sampean gitu loh. Nah terus untuk Mas Yanto sendiri pelayanan tadi itu ada nggak mungkin nyediain towing atau storing, jika ada mobil mogok di jalan bisa langsung panggilan meluncur gitu, ada? Ada, kalau emergency sih kita selalu siap, Bos. Selalu siap ya? Selalu siap, karena kan itu merupakan pelayanan ke konsumen. Itu ya? Ya, jadi selalu siap. 24 jam? 24 jam. 24 jam. Kalau kerusakannya di jalan, kita tidak bisa tangani, ya kita harus towing. Oh gitu. Iya, kecuali kalau bisa ditangani di jalan, ya kita kerjakan di jalan. Oh gitu. Iya. Tapi rata-rata di towing ya? Rata-rata di towing, Bos. Karena nggak memungkinkan kalau di jalan kadang-kadang. Iya, masuk mobil build up terus nyari penyakit mogok iki karena apa kan yo? Enggak waktu bentar itu gitu loh. Nggak bisa cepat. Iya, harus benar-benar jeli kan gitu. Dan lebih aman kan ya ditarik ke bengkel gitu loh. Nah, untuk Mas Yanto sendiri keunggulannya bengkel Mas Yanto itu apa aja nih keunggulannya? Kita alhamdulillah kita spare part kita banyak yang stok. Jadi ketika konsumen itu membutuhkan, kita udah ready gitu ya? Kita udah ready. Ya. Jadi kita selalu adalah spare partnya. Terus untuk ini garansi. Ya, nah ini garansi apa nih? Garansi ya jasa spare part juga, Bos. Begitu ya. Berapa lama nih Mas Yanto? Antara 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 lumayan. Ya. Untuk turun mesin, turun transmisi, gitu-gitu ya. Iya, tapi kan setiap konsumen itu ada keluhan, kita pasti selalu siap. Selalu siap ya. Iya. Ya, mengutamakan kepuasan pelanggan ya. Bentuk kita adalah tanggung jawab penuh. Tanggung jawab. Keren. Bagus. Apalagi nih, Mas, keunggulannya? Ya, itu aja. Itu aja ya. Pokoknya selalu siap buat konsumen kita, Bos. Selalu siap ya. Iya. Jadi yang jelas bengkel Cilandak Auto CPU ini yang dikomandanin Mas Yanto, ya, mekanik senior yang berpengalaman ini siap membantu Anda gitu. Jadi pemilik mobil build up jangan ragu untuk berkonsultasi ya. Iya. Jadi di sosmed ada, di web aja ya? Ada di web aja. Sama YouTube channel? YouTube channel. Ada. Itu nama akunnya Cilandak Auto CPU ya? Betul, Cilandak Auto CPU. Cilandak Auto CPU. Jadi bisa klik-klik di situ ya? Iya, bisa cari-cari info di situ ya? Bisa. Terus masa-masa pandemi ini kayaknya juga pandemi ini belum kelar-kelar nih ya. Berakhir, ya. Vaksin udah pada datang, udah pada divaksin. Ini saya dengar juga masih meningkat aja. Iya. Sumpek gitu loh. Jadi ada dampak yang benar-benar signifikan nggak, Mas? Sedikit banyak pasti ada dampaknya, Bos. Namanya musim pandemi begini berkurang lah, menurun ya. Bukan hanya di dunia otomotif aja ya. Iya. Di kalangan apa aja pasti menurun. Iya. Usaha apa aja menurun. Dari showroom, dari semuanya, dari segala segi pasti menurun. Warung pun juga juga kita nggak bisa makan ya semuanya. Iya. Saya pun jantara kaki-kaki juga seperti itu. Gitu. Kalau jantara kaki-kaki non-stop dari pagi sampai sore full. Iya, karena ya itulah kita juga harus giat. Ya, kita juga harus bekerja keras. Ya.
gimana caranya bisa survive gitu loh, bisa eksis mengedepankan pelayanan menjaga kepuasan pelanggan lah yang penting itu. Betul ya. Oke Mas Yanto, sekali lagi nih, wah ini dari tadi sekali lagi. Oh iya. Ini Mas Yanto, ada nggak sih tip-tip untuk merawat mobil build up itu? Supaya tidak, ya jangan sampai amit-amit turun mesin, turun transmisi, karena kan mobil build up kan yang jelas kan ya ada penanganan khusus nih gitu loh. Ya. Jelas ya spare part mungkin sulit atau susah atau itu tipnya agar supaya nggak turun mesin, supaya nggak turun transmisi, apa ini tip-tipnya? Tipnya sebetulnya kalau untuk itu perawatan rutin aja Bos, lakukan servis rutin. Jadi disiplin ya? Disiplin setiap 3 bulan sekali atau 5.000 kilometer kita lakukan servis rutin. Jadi servis rutin itu kan bukan hanya mengerjakan ganti oli aja. Jadi di situ nanti kita general cek itu. Gitu. Ya kita lihat cek yang lain, komponen-komponen yang lain masih bagus atau tidak. Jangan sampai nanti komponen itu rusaknya nanti di jalan. Gitu. Jadi lakukanlah servis rutin. Servis rutin ya untuk menghindari mogok di jalan. Ya, menghindari juga kerusakan yang lebih fatal ya. Jadi kalau sering rutin pengecekan kan sejak dini kan. Sejak dini kita bisa antisipasi. Betul. Bagus, Mas Aka. Iya. Jadi ngiman-ngiman lah. Ngiman-ngiman gitu. Iya. Jadi kita mempunyai mobil ya dijaga betul. Karena kan di masa-masa sekarang kalau ada kerusakan yang fatal kan ya sayang sekali tuh. Tapi hari ini kerjaan apa ini yang paling banyak ini Mas? Turun mesin kah? Ada turun mesin. Oh, turun mesin. Iya. Ada 3-4 mobil lah turun mesin. Apa gara-gara ini musim hujan kebanjiran atau apa ini? Enggak, memang rata-rata memang itu banyakkan sih waktunya aus sudah pemakaian aus karena kita tidak tahu dari pemakaian sebelumnya ya apakah dia melakukan servis dengan rutin atau ini kan kita tidak tahu. Ketika mobil itu masuk ke bengkel dalam kondisinya memang udah trouble gitu trouble. Jadi mesinnya suaranya udah kasar dan tenaganya udah tidak ada. Datang-datang ke bengkel mesin udah mau rontok gitu ya. Itu yang sering kadang-kadang sekali ya. Oke, Mas Yanto, ini untuk mobil build up nih paling sulit ini mobil apa ini? Ya mobil supercar sebetulnya sih, cuman kan kan jumlahnya nggak banyak ya kalau supercar, cuman yang sering-sering ya mobil-mobil ya Toyota lah, Toyota mobil Eropa yang travel Paling sulitnya di bidang spare part atau troubleshooting ya biasanya yang perlu penanganan khusus itu. Memang nggak bisa cepat kalau udah troubleshooting, udah pasti waktunya nggak bisa cepat. Kirain stres, frustasi gitu. Iya. Lupa makan. Kadang juga lupa mandi. Saya pernah kok seperti itu, Mas. Iya. Oke, terima kasih Pak Yanto. Kita nggak terasa sudah 30 menit kita ngobrol-ngobrol tentang bengkel Pak Yanto, khusus spesialis mobil-mobil build up. Dan semoga sukses terus Pak Yanto, dan terima kasih buat pemirsa, ikutin terus di Jantra Kaki-Kaki Podcast ya, podcast Jantra Kaki-Kaki yang terus mengedukasi kepada pemirsa. Terima kasih.